kembali dalam Pesta Rakyat Indonesia Presiden Baru. Dan sekarang kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yuk, kami akan mengajak Anda segera pemirsa melihat bagaimana persiapan-persiapan akhir. Dalam informasi yang kami ketahui, Ketua Umum yang merangkap juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang sebelumnya adalah pesaing Joko Widodo dalam Pilpres, Bapak Prabowo Subianto sudah hadir di gedung MPR. Kita berikan tepuk tangan. Gambar ini adalah sedang bersalaman saat ini. Seperti Anda lihat di layar televisi, ada pula Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri, yang juga adalah Ketua Umum DPP PD Perjuangan, kemudian Ketua Umum DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, yang sudah hadir. Kalau melihat suasana seperti ini, seharusnya kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia merasa bangga karena kita ternyata bisa berdemokrasi lebih dewasa lagi. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Di saat negara-negara lain yang ingin berjuang memperoleh demokrasi tapi ada lika-liku seperti di Mesir misalnya, di Thailand, tapi Indonesia sudah melewati masa-masa yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Sekarang kita sedang menantikan kehadiran Wakil Presiden terpilih Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla untuk memasuki wilayah kompleks gedung DPR MPR Senayan. Tadi juga sudah hadir Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden di era Presiden Megawati Soekarno Putri, yaitu Hamzah Has, yang sebelumnya juga adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Yang sedang Anda lihat adalah Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, yang pada Pilpres lalu, pada Pilpres bulan Juli lalu, adalah pasangan Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden dan duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Jadi memang betul kalau kita pernah dibuat cemas, dibuat khawatir, ada isu jegal-menjegal dalam pelantikan ini, lalu kemudian kita semua menjadi adem melihat Pak Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo Subianto beberapa hari lalu, dan ternyata terbukti hari ini tidak ada itu semua dan kita semua bersatu sebagai bangsa Indonesia hari ini. Di layar kaca Anda masih melihat bagaimana suasana keakraban. Ada Prabowo Subianto di sana dengan Hatta Rajasa, dan tentu ini menyedot perhatian media. Tidak hanya media Indonesia, tapi juga media baik itu di kawasan maupun internasional, bagaimana pelantikan Presiden Wakil Presiden ke-7, melihat bagaimana transisi kepemimpinan di Indonesia yang disebut-sebut tidak pernah lancar selama ini suksesi kepemimpinan, tetapi di tahun 2014 ini kita melihat bagaimana 10 tahun dari SBY akan dilanjutkan oleh 5 tahun Jokowi dan Yusuf Kalla. Dan suasana di DPR sudah kita perhatikan, ada mantan Presiden Bapak B.J. Habibie, Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie, yang merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga, duduk berdampingan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada Ibu Sinta Nuriyah Wahid, istri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Hadir pula Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia di era Presiden Soeharto. Beliau sebelumnya adalah Panglima ABRI. Ini adalah sekali lagi suasana yang menurut saya dan saya yakin Anda semua merasa adem, merasa bangga melihat para pemimpin bangsa duduk bersama-sama untuk melihat pemimpin baru hadir. Karena tidak mudah tentu tantangan yang akan dihadapi oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat nanti setelah dilantik dengan berbagai isu yang harus segera ditangani dalam 5 tahun ke depan. Kita tahu juga bahwa para kepala negara atau perwakilan juga hadir di gedung DPR MPR di sidang paripurna ini untuk mengikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Nanti acara akan diawali dengan penyerahan berita acara dari Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kita tahu bahwa penetapan sudah dilakukan pada tanggal 22 Juli lalu, meskipun Pilpresnya sudah berlangsung pada 9 Juli 2014, tapi penetapan tanggal 22 Juli.
Lalu kemudian akan ada pengambilan sumpah presiden, baru wakil presiden. Jadi tidak digabung, jadi pengambilan sumpah presiden dulu, baru kemudian pengambilan sumpah wakil presiden, berlanjut dengan penyerahan berita acara kepada Ketua MPR. Lalu kita akan mendengarkan pertama kali pidato Presiden Joko Widodo. Kalau selama ini kita hanya mendengar pidato atau orasi Presiden terpilih Joko Widodo, tetapi setelah diambil sumpahnya, maka Joko Widodo akan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, dan kita akan mendengarkan bagaimana pidato yang disampaikan di awal ini, karena ini akan menentukan juga langkah-langkah yang akan diambil dalam pemerintahannya. Dan pidato kali ini disusun oleh Arya Dwi Payana yang merupakan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada. Itu artinya satu alma mater juga dengan Jokowi yang lulusan kehutanan dari UGM. Saya mau ke Pak Suparto lagi. Kita belum melihat Pak Jokowi tampil di atas di gedung DPR MPR di sidang paripurna karena memang belum dihadirkan di ruangan, tapi sudah hadir di sana. Nanti kita akan lihat kemeja bikinan Pak Parto dipakai. Tepuk tangan dong buat Pak Parto. Pak Suparto, 125.000 kemeja putih lengan panjang udah sama kain, bahan katun. Kalau ngejahit aja berarti berapa, Pak? Kalau ngejahit 50 sampai 60 ribu. Berarti bener Bu Iriana. Waktu saya wawancara Bu Iriana Joko Widodo, saya tanya, Bu, Bapak tuh kalau ngejahit di mana? Di Solo sana, di kampung. Berapa? Berapa ya? Apa 50 apa 60 ribu? Ya. Pak, kalau di Jakarta segitu Pak, tutup semua penjahit. Nggak ada yang mau ngejahit harga segitu. Makanya mohon maaf orang Jakarta, monggo datang ke Solo ke tempat saya. Nama tempatnya Arjuna Tailor. Ya. Pak Suparto ini, mohon maaf Pak, lulusan SD. Ya. Lalu kemudian belajar menjahit dari tahun 74 dan akhirnya buka tailor sendiri tahun berapa Pak? Tahun 80. Namanya apa Pak? Sekalian kasih tahu warga Indonesia. Arjuna Tailor. Ya, yang bertempat di sisi timur Terminal Tirtonadi, sangat mudah sekali. Jadi di sana saya kasih ini billboard itu Arjuna Tailor. Nggak pakai foto Pak Jokowi toh? Ada juga sekarang. Ada juga. Karena memang jahit di sana. Nah, Bapak sampaikan sebulan lalu Pak Jokowi pesan kemeja untuk dalaman jas dan juga untuk belusukan yang putih saku 2 itu. Katanya diukur ulang. Itu diukur ulang karena menggemuk atau bertambah kurus? Ya. Jadi waktu itu kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 September, beliau hadir di rumah saya untuk dibikinkan baju dan celana. Jadi, Mas, aku tolong ukuran meneh tambah lemu gitu. Jadi ukur lagi, tambah lemu. Tambah lemu tuh? Tambah gemuk. Tambah gemuk. Oke. Maaf loh, harus butuh penerjemah tampaknya saya. Tambah gemuk. Ternyata benar, saya ukur ulang. Nambah berapa senti? Lingkar pinggangnya tambah 2 senti. Dari biasanya hanya 80 senti, sekarang jadi 82. Itu yang berubah? Ya. Kalau selama Bapak jahit dari tahun 2005 sampai sekarang ini, baru sekali ini kah menggemuk Pak Jokowi? Iya, kalau mengurus pernah. Nah, kapan mengurusnya? Waktu jadi gubernur atau waktu masih wali kota? Waktu jadi gubernur saat di Jakarta sini banjir. Oh, stres Pak Jokowinya. Jadi itu pinggangnya tambah kurus sedikit. Waktu mengurus itu minta dikecilin baju atau biarkan saja pada saat itu Pak Jokowinya? Beliau tidak memerintahkan untuk digawe podo ya Mas gitu. Biarin aja gitu ya. Biarin aja. Tapi berkurang karena pada saat banjir Jakarta. Bapak nanya nggak Pak, stres ya Pak jadi gubernur Jakarta itu? Iya nanya, sempat nanya. Terus Pak Jokowi bilang apa Pak? Lah ya piye kaya nunjukan perso dhewe gitu. Jadi Bapak ini, maksudnya saya tahu sendiri kegiatan di Jakarta seperti itu gitu. Oh, jadi nggak dijawab langsung tapi setidaknya memberikan gambaran ya memang seperti itulah aktivitasnya sebagai gubernur DKI. Pakaian favoritnya Pak Jokowi, kan Bapak sebagai penjahit langganan harus tahu betul. Kainnya harus yang kain seperti apa sih Pak Parto? Jadi kalau baju beliau harus dari katun. Ya, kalau di tempat saya bikinkan bahan dasar batik gitu, yang dari Mori atau Primissima ya Mas disebutnya. Itu. Jadi beliau senang karena aktivitas beliau itu kan padat banget. Jadi satu hari itu bisa ganti 5 baju atau mungkin bahkan lebih gitu. Itu kalau baju. Tapi kalau untuk celana beliau pasti hitam. Saya belum untuk pakaian sehari-hari ya pasti hitam. Belum pernah disuruh atau diperintah untuk bikin selain hitam, kecuali untuk pakaian dinas kerja.
Jadi celana selalu hitam. Selalu hitam. Ada nggak Bapak ingat dari tahun 2005 sampai sekarang tuh kira-kira udah jahit berapa puluh atau sampai 100 nggak sih baju Pak Jokowi yang dijahit Ya, sama sampai Pak? 100, Mbak, 100-an. Sampai 100-an? Iya. Oh, tepuk tangan nih buat Pak Suparto. Dari total 100-an itu semuanya dari Bapak kainnya, bahannya, atau ada juga yang Pak Jokowi atau Ibu bawakan kainnya dan Bapak hanya menjahit? Jadi ada yang beliau bawa atau beliau beli sendiri di toko kain, kita tinggal bikin. Tapi ada juga yang nyuruh untuk dibikinnya bersama kainnya. Kan kita lebih sering lihat Pak Jokowi pakai pakaiannya putih gitu ya, iya. celana hitam. Batik jahitnya di Bapak juga atau di tempat lain? Kadang batik, kadang juga saya yang bikin. Batik itu harga jahitnya sama Pak? Kalau batik agak mahal sedikit. Boleh tahu Pak berapa Iya. mahalnya Pak? Jadi batik itu bisa 100 sampai 150 ribu. Itu jahitnya aja? Jahitnya, ya. Tapi bahan nggak pernah dari Bapak? Enggak. Ya murah tetap ya, tepuk tangan Iya. lagi ya buat Pak Parto nih. Sempat guyon nggak Bapak pada saat September itu? Pak Jokowi kan diukur. Iya. Kemudian sempat bilang nggak, Pak nanti setelah jadi presiden masih jahit sama saya nggak? Bapak sempat nanya gitu nggak? Enggak, saya enggak sampai ke situ tanyanya. Nggak sampai ke situ, tapi yakin nggak kira-kira masih jahit sama Bapak? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin Iya. ya. Baik, sambil kita melihat bagaimana perkembangan di gedung DPR MPR, sudah hadir Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Memang Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak bisa hadir, tapi mengutus John Kerry sebagai Menteri Luar Negeri atau Secretary of State hadir di pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan memang Jokowi ini menarik perhatian dunia internasional. Dalam majalah Times misalnya sebagai cover story atau sampul majalah diberi judul A New Hope atau harapan baru. Ini sama persis pada saat Barack Obama baru terpilih tahun 2008, pada saat baru pertama kali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-44, Barack Obama pun ditaruh sebagai halaman muka atau sampul majalah Times dengan kalimat yang kurang lebih menunjukkan soal harapan ini. Jadi memang ekspektasi atau harapan publik nasional, internasional demikian besar kepada Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan ini sekali lagi menurut saya dan menurut kita semua tentu tidak mudah. Karena semakin tinggi harapan, maka semakin sulit juga untuk dipuaskan harapan itu. Gagal dikit orang kesal, gagal dikit orang kecewa gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi sama Gus Karim. Gus Karim, baik, sebelum ke Gus Karim sudah hadir juga Kepala Pemerintahan dari negara sahabat, yaitu Perdana Menteri Malaysia sudah hadir. Ya betul, Najib Razak sudah hadir di gedung DPR MPR Senayan beserta Ibu. Ini menunjukkan lagi-lagi bahwa Indonesia dinilai penting di kawasan, tentu di ASEAN demikian penting, dan semakin menunjukkan pentingnya Indonesia di mata dunia internasional. Dan ini semua tidak terlepas dengan segala kekurangan yang kita anggap, misalnya ada keterbatasan dari Presiden SBY, tapi semua ini tentu karena perjuangan dan pengabdian Presiden SBY selama 10 tahun. Kita berikan tepuk tangan untuk Presiden SBY. Saya ke Gus Karim. Gus Karim, soal bagaimana maju sebagai presiden. Tentu kan orang-orang Solo ini pasti semuanya nggak nyangka gitu ya. Jokowi yang dikenal dulu 10 tahun lalu, sekarang udah jadi presiden aja. Bukan lagi pimpinannya orang Solo, tapi pimpinan seluruh bangsa Indonesia. Adakah semacam curhat atau meminta petunjuk atau nasihat kepada Gus Karim pada saat masa-masa Pilpres lalu? Ya, kalau beliau minta nasihat atau juga ada pernah beliau curhat sama saya, gimana Gus, ya saya ya memberikan monggo gitu ya. 2 kali beliau curhat sama saya. Yang pertama waktu pencalonan, yang nomor 2 itu sewaktu pengambilan nomor, itu yang sampai sekarang saya tidak lupa itu. Gimana ceritanya? Yang pertama dulu ceritain. Yang pertama curhat berarti sudah berpasangan dengan Pak Yusuf Kala atau masih beliau sebagai capres, belum ada cawapresnya? Yang pertama. Sebelum berpasangan dengan Pak JK. Sebelum berpasangan dengan Pak JK. Itu bertanya apa sama Gus Karim? Ya bukan curhat, tapi mohon doa restu. Iya, mohon doa restu. Ya, saya doakan gitu aja.
Kemudian yang berikutnya yang kedua pada saat yang pengambilan kedua nomor. itu waktu pengambilan nomor urut itu Di 1, KPU 2 ya? Itu malamnya sebelum pengambilan itu ngebel sama saya. Gus, wiridan waktu pilkada di Solo perlu dibaca enggak? Itu. Wiridan itu maksudnya bacaan-bacaan yang pernah saya berikan sewaktu beliau mencalonkan wali kota. Ya saya jawab, oh perlu Pak Jokowi, perlu. Maaf Mbak Ina, sampai sekarang tuh saya memanggil beliau Pak Wali. Sampai sekarang. Jadi walaupun nanti presiden masih manggilnya? Ya kalau diizinkan saya Pak Wali. Lucu juga tepuk tangan bagus sekali. Jadi nggak pernah manggil nama. Iya nggak pernah. Manggil Pak Wali. Iya. Pak Jokowi itu di Solo itu panggilannya 3. Yang keterlaluan cinta ya ada, yang biasa ada, yang nggak suka juga ada. Gimana beda-beda panggilannya? Yang terlalu cinta beliau ini kalau memanggil beliau itu Yakowiyu. 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 Yakowiyu kan termasuk Asmaul Husna. Wahai Zat yang Maha Kuasa. Itu Yakowiyu. Oh, Yakowiyu dari itu Asmaul bagi Husna. orang-orang yang terlalu cinta pada beliau. Tapi kalau saya kadang-kadang Jokowi gitu biasa. Tapi ada yang kurang senang. Yang Itu senang. memanggil beliau bukan Jokowi tapi Jokowi. Jangan itu. Jangan itu. Iya. Jangan Jokowi maksudnya. Iya. Jokowi. Jadi ada yang terlalu cinta yang biasa aja sama yang kurang senang. Bapak Gus Karim yang biasa aja. Jokowi. Yang Jokowi. Iya. Tapi kok lebih sering manggil Pak Wali lebih enak? Iya lebih enak Pak Wali. Pak Wali. Waktu jadi gubernur pun saya manggil Pak Wali, pripun kabare? Gimana kabare? Itu. Beliau nggak. Saya kan udah gubernur sekarang. Oh, enggak marah. Nggak marah. Dia dipanggil apapun mau. Kalau pada saat sebelum pengambilan nomor urut itu, pada saat nelpon, ajudan dulu kah atau langsung Pak Jokowi yang nelpon? Ajudannya SMS. Gus ini Bapak mau ngomong. Ya saya, oh nggih. Terus akhirnya beliau ngebel. Ngebelnya itu, Gus, wiridan sewaktu pilkada perlu dibaca enggak? Oh perlu Pak Wali. Terus dibaca berapa kali? Saya jawab ya 3 kali. Setelah sholat tahajud, iya, dan besok setelah sholat subuh. Dan memang itu disampaikan pada saat pilkada saat di Solo. Waktu pengambilan nomor di Solo juga. Di Solo juga. Apakah ada bacaan khusus yang Bapak sampaikan atau semuanya memang bersumber dari Al-Quran? Ada khusus yang saya berikan pada beliau di waktu pilkada itu. Saya beri bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum itu. Baca artinya wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Kuasa, yang Maha kuat itu. Akhirnya beliau membaca dan di pilkada diijabahi oleh Allah. Beliau ingin minta nomor urut 1. Nah di pilpres ini tanya sama saya, perlu dibaca enggak? Iya. Dalam hati kecil saya mungkin dia ingin juga nomor urut 1. Nah terus subuh ngebel saya lagi, ya dibaca lagi. Nah sorenya dia ngebel lagi, Gus nomor 2 Gus. Enggak jadi nomor 1. Jadi sebenarnya pengennya nomor 1. Iya. Nah saya jawab, salahnya lewat SMS. Kalau Pak Wali itu datang ke Solo mungkin nomor 1 gitu. Akhirnya 2 hari kemudian ke Solo. Baik. Kita sekarang langsung kembali melihat suasana di ruang sidang paripurna DPR MPR Senayan. Seharusnya beberapa saat lagi akan dimulai semua rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dan seperti yang dijadwalkan, maka yang lebih dahulu tiba, artinya pasangan ini akan kedua-duanya hadir, pasangan Presiden dan Wakil Presiden SBY Budiono dan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik Joko Widodo dan Yusuf Kala. Langsung bergabung dengan rekan saya Utri Farzah di gedung DPR MPR Senayan. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
hasil pemilu 2014 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Indah, luar biasa. Sidang majelis